Haleluya, Allah bangkit, amin. Allah bangkit, mengalahkan semua musuh-musuhnya. Haleluya, berikan tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus benar-benar ya Tuhan Yesus akan merasap dalam hidup kami Tuhan. Erti dan kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi seluruh firman-Mu yang dibaca sebentar tadi Tuhan. Supaya dia akan menjadi hidup dalam kehidupan kami. Dan menjadi pengaruh utama dalam kehidupan kami. Oh, dan penguasa tunggal mutlak dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap kami yang ada di sini dan setiap orang ya Tuhan Yesus yang akan mendengar firman-Mu ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Pastinya Tuhan akan pulang. Pastinya Tuhan Yesus akan diberkati. Mengalami kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami serahkan firman-Mu, kami serahkan hati kami semuanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hari ini saya membawa saudara-saudara firman Tuhan yang saya ambil daripada 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dan kemudian Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Mari kita membaca sama-sama firman Tuhan ini dengan semangat. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sekali lagi, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Markus 1 ayat yang ke-15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekali lagi Markus 1 ayat yang ke-15 katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Haleluya. Dikatakan di sini saudara-saudara, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar seperti saya dan saudara-saudara. Supaya ia membawa aku dan saudara kepada Bapa di surga. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya hari ini, yaitu Kristus membawa kita kepada Allah. Sekali lagi, Kristus membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18.
Ia membawa kita kepada Allah. Amin. Itulah tema khotbah saya pada hari ini. Kristus membawa kita kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan ini berkata Kristus membawa kita kepada Allah, siapakah orang-orang yang dibawa oleh Kristus kepada Allah Bapa kita di surga itu? Itu pertanyaan penting sekali itu. Ini adalah pertanyaan yang amat penting bagi kita semua hari ini. Dikatakan ia membawa kita kepada Allah. Apakah semua manusia dibawa oleh Kristus kepada Allah? Atau ada setengah-setengah orang yang dibawa Kristus kepada Allah? Atau hanya sedikit saja yang dibawa Kristus kepada Allah? Ini adalah pertanyaan penting. Alkitab berkata begini, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Amin. Kemudian dia kata di sini, ia bangkit dari antara orang mati menurut roh. Maksudnya saudara-saudara, siapakah orang-orang yang dibawa Kristus atau siapakah yang layak dibawa Kristus kepada Allah Bapa kita di surga? Dikatakan di sini ialah dia yang dosanya telah diampuni oleh Kristus Tuhan kita. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Merekalah saudara-saudara yang layak dibawa oleh Kristus kepada Allah Bapa. Merekalah saudara-saudara yang layak menikmati dan duduk di dalam kerajaan surga. Siapa itu? Dia yang diampuni segala dosanya. Siapakah yang layak dan mampu mengampuni dosa saudara dan saya? Tidak ada lain, tidak ada bukan, ya, yaitu nama Yesus Kristus menurut 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 ini. Katakan di sebelah kiri kanan saudara, Yesus Kristus membawa kita kepada Bapa kita di surga. Amin. Dikatakan dalam Markus 1 ayat yang ke-15, ditekankan di sini katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekali lagi ditekankan di sini, bertobat dan percaya kepada Injil. Barulah saudara-saudara orang-orang ini akan dapat dibawa oleh Kristus kepada Bapa kita di surga. Siapa dia? Orang yang bertobat. Siapa dia? Dia yang percaya kepada Injil. Ini yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, supaya dia membawa kita kepada Allah. Siapakah dia itu saudara-saudara? Dia yang bertobat dan dia yang percaya kepada Injil. Amin saudara-saudara. Maka saudara-saudara, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, jangan buang masa, jangan buang waktu. Karena tidak ada seorang pun yang dibawa Kristus kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang akan kembali kepada Bapa kita di sorga di situ, kalau tidak bertobat dan percaya kepada Injil Kristus. Amin. Haleluya. Hari ini saya tidak ada masa saudara-saudara untuk membuktikan lebih panjang, lebih lebar dan detail kematian dan kebangkitan Kristus. Karena kematian adalah mengampuni dosa, menyucikan segala dosa dalam 1 Petrus 3 tadi. Sedangkan kebangkitan adalah kemenangan atas maut. Cukup untuk beberapa firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita yang membuktikan kematian Yesus. Markus 15:37, Lukas 23:46.
Di firman Tuhan berkata, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara, Yesus, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu maksudnya Yesus mati. Yohanes 19:33, saudara-saudara, prajurit Romawi tidak mematahkan kaki Yesus. Karena apa? Karena apabila mereka lihat Yesus tergantung di kayu salib, ternyata dia sudah mati. Markus 15:43 sampai 45 dikatakan di sini, Yusuf dari Arimatia meminta tubuh Yesus untuk dikuburkannya. Maka firman-firman Tuhan yang saya tunjukkan ini kepada saudara-saudara sudah cukup membuktikan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Amin. Bukti Yesus bangkit pula. Lukas 24:46 dikatakan di sini, Yesus mengatakan pada hari ketiga aku akan bangkit. Sebelum dia mati, Yesus sudah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Yohanes 21:14 dikatakan di sini, Yesus menampakkan kali ketiga kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. 1, 2, 3 dia menyatakan, dia menampakkan kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Kemudian kisah para rasul 1 ayat yang ketiga, setelah bangkit Yesus menampakkan kepada murid-muridnya 40 hari lamanya berulang-ulang. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Untuk apa? Membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atasnya, tetapi dia berkuasa atas maut. Haleluya. Barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan mengalami kematian, karena Kristus telah mengalahkan maut itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia hidup di dalam dosa. Penderitaan dan akhirnya mengalami kematian. Semuanya itu. Apa penyebab dari semua perkara tersebut? Penyebabnya ialah manusia terpisah dari sumbernya. Sekali lagi, kenapa manusia berdosa, menderita dan akhirnya mengalami kematian? Karena manusia terpisah dari sumbernya. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi, Yesus membawa kita kepada Bapa. Amin. Ini membuktikan kita terpisah daripada sumber kita, yaitu Bapa. Tapi syukur karena Kristus, haleluya, satu-satunya yang boleh membawa kita kepada sumber kita, yaitu Bapa. Penyebabnya ialah manusia terpisah dari sumbernya, yaitu Allah. Apakah jawaban untuk semua persoalan hidup manusia ini? Hanya satu. Manusia harus kembali kepada sumbernya. Manusia harus kembali kepada Allah sumbernya. Bagaimana kita kembali kepada Allah? 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 tadi. Dia membawa kita kepada Allah. Jadi jalannya saudara-saudara adalah Kristus. Katakan di sebelah kiri kanan dan saudara, jalannya satu-satunya kepada Allah adalah Kristus. Amin. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau rumput atau pohon atau pokok apapun kau cabut dari sumbernya, yaitu tanah, kemudian kau akan letakkan di luar sana rumah kamu selama beberapa hari. Apa akan jadi dengan rumput itu? Apa akan jadi dengan pohon itu? Apa akan jadi dengan pokok itu? Saya percaya pokok itu akan mati. Amin. Sama dengan hidup manusia, kalau dia terpisah daripada sumbernya, yaitu Allah, maka manusia itu akan mati. Tidak akan memiliki hidup. Tapi syukur,
Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, Kristus membawa kita kepada Allah. Itu tugasnya saudara-saudara. Itu karyanya, itu belas kasihannya kepada aku dan saudara-saudara. Yaitu dia membawa aku dan saudara kepada Bapa kita yang ada di dalam kerajaan surga. Amin. Melalui apa? Ayat Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan melalui kematiannya. Melalui apa? Melalui kebangkitannya. Haleluya. Tanpa kematian tidak ada pengampunan dosa. Tanpa kebangkitan tidak ada kemenangan atas maut. Dan itulah Kristus lakukan. Mati atas dosa kita. Bangkit menang dari atas maut. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahagian kita adalah bertobat. Kalau tidak bertobat, engkau akan hidup dalam manusia lamamu. Amin. Manusia lamamu. Apa itu manusia lamamu? Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Itu adalah kondisi manusia lama yang tidak bertobat dan tidak percaya kepada Injil Kristus. Maka saya anjurkan pada hari ini saudara, apabila engkau mendengar khotbah ini, apabila engkau mendengar firman Tuhan ini, maka bertobatlah dan percayalah kepada Injil, maka Kristus akan membawa Anda kepada Allah Bapa kita di surga. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Maka katakan di sebelah kiri kanan, bertobatlah bilang. Haleluya, amin. Bertobatlah, amin. Bertobatlah. Maka dosamu akan diampuni dan engkau akan layak untuk dibawa Kristus kepada Allah kita yang ada di dalam kerajaan surga. Yang kedua, selain daripada bertobat, seruan Alkitab yang kedua adalah percaya kepada Injil. Percaya kepada Injil. Amin. Tidak mungkin orang percaya kepada Kristus kalau tidak percaya kepada Injil. Tidak mungkin dia berkata, aku sudah bertobat, tetapi tidak percaya kepada Injil. Saudara, dalam Markus 1 ayat yang ke-15, satu seruan kepada manusia yang layak dibawa oleh Kristus kepada Allah Bapa kita di surga, menurut 1 Petrus 3 ayat yang ke-18, adalah dia yang diampuni semua dosanya. Dengan arti kata dia yang bertobat dan percaya kepada Injil. Di dalam Injil saudara-saudara, sekali lagi di dalam Injil ada dua kabar. Ada dua kabar. Apa itu kabarnya? Yang pertama adalah kabar buruk. Saya akan beritahu kepada Anda saudara. Mungkin ada di sini yang terkejut. Oh, kabar Alkitab ini kabar baik. Tiba-tiba ada kabar buruk. Ada kabar buruk kepada manusia. Yang kedua, kabar yang ada di dalam Injil adalah kabar baik. Ini dia ada dua. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Saya akan beritahu kepada saudara-saudara apa itu kabar buruk. Amin. Apa itu kabar buruk yang ada di dalam Injil? Ya, kabar buruk. Kabar buruk yang ada di dalam Injil yang pertama dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa. Saudara-saudara, saya ulangi lagi Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa. Ini kabar buruk, saudara-saudara. Ini adalah kabar buruk. Tidak ada manusia yang tidak ada dosa. Semua manusia sudah berbuat dosa. Ini kabar buruk.
Ditambah saudara-saudara ayat pasal 6, Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Ini kabar buruk. Semua manusia sudah berbuat dosa. Dan dosa, upah dosa adalah maut. Inilah yang saya katakan, Bapak Ibu, saudara-saudara para pendengar, kabar buruk yang ada di dalam Alkitab. Semua manusia sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Amin. Kabar buruk yang kedua. Kabar buruk yang kedua ialah Efesus 2 ayat yang ke-18. Maafkan saya, ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, sebab kerana kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil usahamu. Amin. Tetapi pemberian Allah. Sekali lagi saya baca Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab kerana kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang Allah berikan, keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan dengan hasil usaha kita, tetapi semata-mata pemberian Allah, anugerah Allah. Ini adalah kabar buruk yang kedua. Kenapa saudara-saudara tidak ada seorang pun yang akan dibawa ke Allah Bapa kita di surga dengan usaha-usaha manusia itu? Dengan arti kata segala usaha manusia untuk kembali ke Bapa adalah sia-sia. Sekali lagi, segala usaha manusia untuk kembali kepada Bapa sia-sia, semuanya sia-sia. Baik berunsurkan agama, baik pengetahuan manusia, ataupun berbuat baik atau perbuatan baik untuk pergi kepada Bapa. Alkitab berkata ini adalah sia-sia. Tidak menjamin seseorang, bukan tiket, bukan paspor, sama ada perbuatan baik, pengetahuanmu, agamamu, bukan paspor untuk saudara sampai kepada Allah Bapa di surga. Paspornya hanya satu, dari 1 Petrus tadi, pasal yang ketiga ayat yang ke-18, adalah Yesus Kristus. Haleluya, dialah yang memberikan. Dialah yang membawa, yang layak membawa setiap manusia sampai kepada Allah Bapa kita di surga. Amin saudara. Maka hari ini saudara, kita mendengar dua kabar yang tadi, yaitu kabar buruk. Kabar buruk yang pertama, semua manusia sudah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Kabar buruk yang kedua, segala usaha manusia untuk kembali kepada Bapa di surga adalah sia-sia. Tapi puji Tuhan, ada kabar di dalam Injil yang baik. Ya, ada kabar baik. Apakah kabar baik itu saudara-saudara? Ini yang saya beritahukan kepada kita. Syukur, ada kabar baik. Kabar baiknya adalah saya membaca 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dikatakan di sini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dikatakan di sini Kristus mati segala dosa kita. Ini adalah kabar baik. Tanpa kita berbuat apa-apa, tanpa kita melakukan apa-apa, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan apa yang kita lakukan kepada Kristus, tidak. Tapi dikatakan di sini ayat yang ke-18, 1 Petrus 3 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Amin.
Maka Yesus mati itu saudara semalam. Hari Jumat yang lalu. Untuk mengampuni, menghapuskan segala dosaku dan dosa saudara. Haleluya. Ini adalah kabar baik saudara-saudara. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ini kabar baik saudara-saudara. Dia membawa aku dan saudara kepada Allah Bapa kita di surga. Inilah yang saya katakan saudara. Bahwa di dalam Injil ada satu kabar baik bagi semua manusia. Aku dan saudara dan manusia-manusia yang lain. Yaitu Yesus membawa kita kepada Bapa kita di surga. Amin. Caranya bagaimana saudara? Saya sudah beritahu awal-awal tadi. Caranya adalah Yesus harus mati. Untuk apa? Mengampuni dan mengalahkan dosa yang ada pada diriku dan diri saudara. Haleluya. Haleluya. Dan dikatakan dalam Alkitab, dia bangkit. Apa maksudnya dia bangkit? Bangkit dari antara orang mati. Maksudnya adalah Yesus mengalahkan maut itu. Haleluya. Maksudnya maut tidak berkuasa atas Yesus. Tetapi Yesus berkuasa atas maut. Dan Yesus mengalahkan maut. Dan barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan mengalami maut. Bahkan akan mengalami hidup yang kekal. Kenapa hidup yang kekal? Alkitab berkata, Yesus membawa kita kepada Allah. Haleluya. Syukur kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengerti hidup kita, maka Allah telah merencanakan bagaimana manusia yang berdosa seperti aku dan saudara untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Haleluya. Maka di hari kebangkitan ini, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 ini. Di mana Yesus telah mati satu kali untuk semua dosa kita. Lalu dikatakan di sini, ia membawa kita kepada Allah. Atas kebangkitannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita mengambil keputusan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, percaya kepada Injil. Amin. Haleluya, percaya kepada Injil. Hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa Allah kita di surga. Tidak ada nama lain. Tidak ada jalan lain. Hanya kepada nama Yesus Kristus. Maka saya ajak saudara, marilah kita percaya kepada Injil Yesus Kristus. Dikatakan, kematian dan kebangkitannya membawa kita kepada Allah Bapa kita di surga. Amin. Kematian dan kebangkitannya membawa kita kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang saya sampaikan khotbah saya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman ini. Engkau telah mati sekali untuk segala dosaku dan dosa dunia ini.
Engkau yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya Engkau membawa kami kepada Bapa kita di surga. Engkau telah mati, dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Tapi Engkau juga telah dibangkitkan menurut roh dari antara orang mati. Tuhan, kami berdoa supaya kuasa kematian dan kuasa kebangkitan-Mu akan kami alami saat ini. Dan kami percaya bahwa saat ini ya Tuhan Yesus, kami telah memiliki hidup yang benar. Dan saat ini ya Tuhan, kami percaya, kamilah orang-orang yang layak dibawa oleh Engkau kembali kepada Bapa kami yang di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satu jalan kepada Bapa. Tidak ada jalan lain. Tidak ada nama lain. Hanya Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa semuanya ini hanya di dalam nama Bapa, hanya di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. God bless you.